Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La wala quwata illa billahil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma amsayna bi ni'matil iman. Allahumma ma amsaha bi min ni'matin aw bi ahadi min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'in wa na'udzubika min kulli bala fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika al hazan wa na'udzubika min ajzi kasal wa na'udzubika wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, senantiasa memberikan kita taufiknya, hidayah, dan terpenting mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa buat kita menyenangkan dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa merasakan bagaimana indahnya udara di sore hari. Terutama wabil khusus kepada saudara masyarakat yang sempat menonton pada sore hari ini di layanan Kominfo Kabupaten Wajo, dan mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu, dan kita semua dilindungi dari maraknya persoalan yang hari ini menimpa bukan hanya Kabupaten Wajo, bukan hanya Indonesia, bahkan menimpa seluruh dunia, yaitu persoalan virus corona yang saat ini menimpa seluruh umat manusia, bukan hanya kaum muslimin, akan tetapi seluruh umat ini diresahkan dengan adanya virus corona. Tentunya pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memahami bersama bahwa pemerintah Indonesia mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran bawah, ya sampai pemerintah daerah, itu sudah menyampaikan, dan semua lingkup masyarakat itu dihimbau agar semuanya senantiasa menjaga diri dan menjaga kesehatan demi terwujudnya virus corona ini bisa kita elakkan, bisa kita hilangkan dari kehidupan kita. Dan kita ketahui tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan kewajiban-kewajiban di bulan suci Ramadan, yaitu kewajiban puasa kita dalam keadaan khidmat, walaupun Menteri Agama bersama dengan jajaran pemerintah telah menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan kita akan melaksanakan salat tarawih dan salat berjamaah lainnya, tentunya di rumah kita masing-masing, dan kita tetap ibadah diperkuat, ibadah diperbaiki, karena di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah diajarkan dulu bagaimana khalwat, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilatih zuhud anid dunia, bagaimana ia melepaskan semua perkara-perkara ketergantungan-gantungan terhadap pernak-pernik dunia ini, kemudian menggantungkan kehidupan kita kepada kehidupan yang satu, yaitu kehidupan yang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, yang mana ketika hati ini telah terlatih, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah terlatih dengan zuhud anid dunia ini, ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunlah wahyu pertama di Gua Hira,
dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, diperintahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca alam ini, ya Iqra bismi rabbik, membaca nama Allah Subhanahu wa taala, membaca kekuasaan-kekuasaan Allah dengan melihat bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya saat ini mirsa dirahmati Allah, kita sedang dihadapkan sesuatu yang cukup menggemparkan, ya, dan tentunya tidak banyak saudara-saudara kita yang mampu menangkap corona ini dengan iman dan ketakwaan kepada, sehingga kami dari Ikatan Dai Muda bersama dengan jajaran para dai muda, ya, menyampaikan kepada lapisan masyarakat bagaimana kita ini membantu pemerintah, menyampaikan kepada lapisan masyarakat berprasangka baik kepada pemerintah yang mana mengajak kita untuk menutup berbagai tempat-tempat keramaian, menutup berbagai tempat-tempat ibadah yang tentunya mengumpulkan banyak orang. Nah, ini seharusnya sebagai rakyat yang baik, sebagai umat yang baik, umat yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita sebagai umat Islam, kita harus taat kepada aturan pemerintah karena Al-Qur'an telah menggariskan itu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Kita taati Allah, kita taati Rasulullah, taati pemerintah atau pemimpin di antara kita. Dan himbauan pemerintah yang telah diajukan kepada kita saat ini, pertama kita telah dihimbau bagaimana kebersihan. Umat Islam sebelum adanya virus corona itu telah dianjurkan menjaga kebersihan sangat signifikan, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, dalam artian ia membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari sifat dengki, dari benci, dari perkara kesombongan dan lain sebagainya. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, tentunya ia membersihkan dirinya berupa fisiknya, dia bersihkan. Dia bersihkan dirinya dari berbagai macam kotoran, dia bersihkan dirinya dari berbagai kuman. Sehingga dalam Islam, fikih mengajarkan kita bagaimana kita bersuci dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu adalah mengajarkan kita bagaimana mandi, mana kita harus membersihkan semua anggota badan kita, terutama saat kita junub, itu kita diajarkan untuk mandi wajib. Nah, itu semua adalah salah satu simbol-simbol bahwa Islam sangat bersih. Kemudian kita diajarkan wajib berwudu 5 kali sehari semalam, karena ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan tidak sah sholat 5 waktu tanpa adanya kebersihan. La dina liman la sholata lahu, la sholata liman la tuhura lahu. Tidak ada agamanya orang yang tidak ada sholatnya, dan tidak ada sholatnya orang yang tidak suci. Tidak ada kesucian banyak. Jadi kita memang sudah diajarkan untuk bersuci, terutama wudu 5 kali sehari semalam. Perintah untuk melaksanakan wudu itu ada beberapa rukun yang wajib harus kita penuhi. Yaitu pertama, ya ayyuhalladzina amanu faghsilu wujuhakum, membersihkan semua wajah kita, membersihkan muka kita. Kemudian setelah kita mencuci, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kita diajarkan bagaimana membersihkan tangan kita sampai siku kita. Kemudian famsahu biru'usikum, mencuci kepala kita, mencuci semua bagian-bagian yang ada di kepala kita. Dan sebahagian pendapat ulama kita, ulama fuqaha seperti Imam Syafi'i mengajarkan mencuci sebahagian saja, apa bagian depan atau bagian samping, asal sudah terkena 3 helai rambut itu sudah sah. Tapi itu bukan bagian yang harus kita bahas sore hari ini. Kemudian sesudah itu wa arjulikum ilal ka'bain. Kita diajarkan wa arjulakum ilal ka'bain, kita mencuci kaki kita sampai mata kaki. Ini adalah salah satu bentuk simbol ajaran Islam. 5 kali sehari Islam kita harus bersihkan ini. Dan ternyata dalam perkara corona ini, COVID-19 ini, yang menimpa, yang mewabah, bahkan sangat menakutkan, karena kita ketahui membunuh secara tiba-tiba, bahkan banyak dari saudara-saudara kita terpapar meninggal dunia. Saat ini sudah ribuan orang meninggal dunia karena kasus corona. Dan kita ketahui untuk Sulawesi Selatan telah diumumkan oleh Bapak Gubernur kita bahwa kita termasuk bagian dari zona merah. Ya, itu untuk keseluruhan di wilayah Sulawesi Selatan. Maka dari itu, ternyata himbauan pemerintah yang telah dikaji oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia,
Itu yang bisa menyelesaikan virus corona ini adalah bagaimana kita membasuh bahagian-bahagian terpenting dalam anggota tubuh kita dengan air yang mengalir. Salah satunya adalah mencuci tangan kita dengan air yang mengalir, mencuci wajah kita minimal per 4 jam. Nah, mencuci bahagian-bahagian terpenting. Dan ternyata bahagian-bahagian terpenting yang harus dicuci dalam menghindari virus ini itu telah diajarkan oleh agama Islam. Bagaimana mencuci tangan sampai siku, bagaimana mencuci mulut, bagaimana mencuci hidung sehingga terasa sampai di kepala, bagaimana membersihkan telinga, itu sudah diajarkan dalam ajaran Islam. Dan ternyata hidung, mulut, telinga semua ini adalah bahagian anggota tubuh yang harus kita bersihkan dalam air wudhu. Dan ternyata ini adalah rongga yang bisa ditempati bersarang kuman-kuman terus patogen dan termasuk virus-virus corona yang saat ini. Jadi ternyata ajaran agama Islam itu sebelum dihimbaukan kepada kita untuk menjaga diri dari kebersihan anggota tubuh yang harus dicuci seperti tangan, mulut, hidung, itu telah diajarkan dalam 5 kali sehari semalam di agama Islam. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak salah kalau Allah telah menutup wahyu terakhir yang Allah turunkan dari Al-Qur'an itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah kusempurnakan agamamu, ya, kemudian telah kusempurnakan nikmat-nikmatku. Bermakna bahwa betul apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kesempurnaan hidup bagi bukan hanya umat Islam, akan tetapi untuk seluruh umat manusia, karena Islam itu datang sebagai rahmatal alamin, bukan hanya rahmat bagi orang Islam, bukan hanya rahmat orang beriman atau rahmat hanya orang-orang tertentu, akan tetapi menjadi rahmat seluruh umat manusia. Maka dari itu, ini adalah tata cara membersihkan diri, kita mengambil hikmah dari ajaran berwudu, ajaran mandi janabah dan lain sebagainya, adalah salah satu bentuk hikmah bahwa Islam itu memang sudah mengajarkan hal itu. Kemudian tentunya himbauan pemerintah yang kedua yang seharusnya kita perhatikan dan harus kita patuhi adalah bagaimana kita menjaga diri, jangan kita terlalu berkumpul di kerumunan orang-orang banyak. Iya. Kemarin sudah diumumkan tidak boleh sampai 20 orang, kemudian berkurang lagi karena melihat gentingnya, jangan sampai 10 orang. Kecuali hanya keluarga yang tidak keluar kemana-mana, kita berkumpulnya setiap hari, anak, istri, ya tentunya itu tidak jadi masalah dalam rumah kita adakan hal itu. Tapi ketika kita bercampur dengan orang dari luar, ya tetangga yang tentunya tidak penting untuk kita kumpul, janganlah kita lakukan dulu sampai pengumuman atau penyampaian pemerintah untuk menghindari virus corona ini telah berlalu gitu ya. Jadi pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari kerumunan orang banyak ini adalah hikmah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk senantiasa menyendiri di Gua Hira, ya. Di mana Rasulullah hanya berzikir, di mana Rasulullah hanya memperbanyak tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu adalah proses pensucian jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul. Di sini kita memetik hikmah, ternyata kita ini tidak boleh menjadikan corona ini adalah salah satu beban yang bisa menyebabkan kita stres, ya. Karena ternyata dalam kehidupan kita itu memang butuh refreshing. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direfresh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibawalah ia menyendiri di Gua Hira. Ya, ini adalah salah satu hikmah bagaimana mungkin sekian lama kita ini terjun dalam dunia, kita tidak bisa membedakan mana hak mana yang batil, ya. Di mana kita berkumpul bercanda tawa, di mana kita bersama-sama tidak lagi memperhatikan mana halal mana haram, ya kita menggosip mulai dari tetangga kita, dari orang-orang terdekat kita sampai pemerintahan, kita ceritakan kejelekan pemerintahan dan lain sebagainya. Maka Allah merefresh kita. Bagaimana cara Allah merefresh kita? Kita semua mengambil tempat, kembali ke rumah masing-masing, kita berada di tempat kita untuk kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi segala apa yang Allah larang dan kita jadikan hati kita senantiasa dekat dengan Allah.
Dari kehadiran corona ini, bila tidak menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah dengan kesendirian kita, apalagi kira-kira yang Allah akan tunjukkan kepada kita untuk mendekat kepadanya. Ya, di mana pada saat tidak ada lagi yang bisa terpanggil kecuali hanya satu kalimat, yaitu Allah. Di mana ada lagi tempat untuk bersandar kecuali hanya kepada Allah. Itulah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Jadi menurut saya, untuk kita mengambil hikmah daripada kasus corona ini, kita mengambil hikmah mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan zuhud anid dunia. Kita bagaimana menjadikan ajaran sehingga hati kita lepaskan dulu dengan kemilau-kemilau dunia. Dengan menghadapi bulan suci Ramadan ini pula, hanya kita bersiap diri dengan menghadirkan rasa tawajjuh kepada Allah, menghadirkan zauq rah kita dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan tawajjuh di hati kita, maka itu nanti kita akan keluar dari bulan suci Ramadan dengan predikat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun. Kita akan memperoleh predikat takwa, dan kita berharap insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini, corona ini mulai terus berkurang. Kalau perlu sudah hilang ya. Akan tetapi melihat keadaan saat ini ya, sesuai dengan penelitian, kajian, dan apa yang telah diteliti oleh orang-orang kesehatan kita ya, tentunya Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Dunia dan berbagai negara. Ya, kita melihat corona ini masih akan ada sampai di bulan suci Ramadan. Bahkan itu sudah dikeluarkan surat keputusan oleh Kementerian Agama bahwa bulan suci Ramadan tidak ada tarawehan, tidak ada salat Jumat di masjid, dan tidak ada kegiatan dakwah yang mengumpulkan orang di masjid, dan tentunya juga tidak ada Idul Fitri yang akan kita hadapi setelah bulan suci Ramadan ini. Nah, ini semua adalah melatih kita mencari Allah Subhanahu wa taala bukan pada keramaian, mencari Allah Subhanahu wa taala bukan pada simbol di masjid, atau mencari Allah Subhanahu wa taala bukan di depan Ka'bah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hati kita. Sebagaimana pada saat Rasulullah SAW dikejar oleh kaum kafir untuk dibunuh, Rasulullah masuk di Gua Tur. Kemudian Rasulullah bersembunyi di Gua Tur sampai pada saat Rasulullah kelaparan di Gua Tur itu, muncul di hatinya mata Nasrullah. Mana ini pertolongan? Sudah kelaparan, di atasnya lalu lalang orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Sampai di hati Rasulullah mata Nasrullah. Mana nih pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Hingga Allah turunkan wahyu, inna nasrallahi qarib ya Muhammad. Pertolongan Allah itu sangat dekat denganmu. Jadi pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat kita kesusahan, di saat-saat kita tidak ada lagi tempat untuk bersandar, bukan lagi kita bersandar di masjid, bukan lagi bersandar di depan pada saat umrah dan haji, bukan lagi bersandar di suatu tempat-tempat yang kita anggap sebagai tempat yang makbulnya doa untuk berkumpul bermunajat, tapi kita datang kepada Allah membawa hati yang suci. Saya kira itulah makna daripada hikmah yang harus kita ambil daripada corona yang saat ini mewabah di tengah-tengah kita. Dan marilah kita senantiasa tawajuh dengan perkara ini. Ini yang kedua, hilangkan diri dulu dari kerumunan sementara waktu sesuai dengan anjuran pemerintah kita. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa memakai masker, karena di sekeliling saya tentunya tidak ada orang banyak, dan saya berada di posisi hanya bersama dengan tim media dari Kominfo ya. Saya tidak memakai masker karena tidak ada ya di sekeliling saya, tapi tentunya ketika kita keluar itu sebaiknya kita mengambil masker ya. Saat ini saya belum pakai, mungkin masker saya di mobil ya, bagusnya diambilkan dulu ya. Jadi ini kita memakai masker ya, demi mentaati pemerintah. Saya kasih lihat ya masker kita ya. Jadi pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Jadi kita harus memakai masker ya. Ya. Jadi ya, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masker kita ya. Jadi pastikan kita memakai masker ya. Makanya tidak ada standar yang diberikan, yang penting sih
Ya sesudah kita pakai, jangan kita pakai sampai 3 kali baru kita cuci, ya kita pakai, setelah itu kita bersihkan atau kita ganti dengan masker yang lebih bersih. Nah itu kita pakai masker. Kemudian salah kesalahan ya dalam pemakaian masker ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat umum kita, terutama yang tidak memahami tentang bagaimana informasi kesehatan. Itu bahwasanya masker kita semprot dengan alkohol, kemudian kita pakai, itu tidak aman. Karena alkohol itu bisa membawa kerusakan ketika kita semprotkan kepada kain yang akan masuk di indera penciuman kita dan indera yang dekat dengan tenggorokan kita. Jadi pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita memakai masker yang kita menganggap mematikan kuman-kuman dengan menggunakan alkohol untuk kita mematikan kuman-kuman yang ada di situ, karena bisa saja alkoholnya itu membawa kerusakan ketika masuk di ruangan-ruangan, rongga-rongga tengkan kita. Jadi ini penting kepada masyarakat kita pastikan memakai masker yang bersih, apakah ada kain atau masker yang saat ini sudah ada lubang untuk ventilasi, itu lebih bagus lagi. Ya tentunya ini untuk menjaga virus untuk masuk di rongga tenggorokan dan rongga hidung kita. Di samping itu juga masker ini menjaga dari tularan. Ya, ketika kita berbicara dengan orang, kita berkomunikasi dengan orang, itu nantinya akan menjaga kita dari penularan kepada orang lain. Ini makna daripada la darara wa la dirara. Jangan kita membawa kerusakan ataupun kita menjadi perusak bagi lain, menyebarkan penyakit bagi orang lain. Nah, seperti itulah himbauan dari pemerintah kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mentaati ini, karena orang yang beriman sesungguhnya adalah orang-orang yang senantiasa berprangka baik kepada pemerintahnya. Ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan rahmatnya bila kita tidak taat kepada aturan-aturan pemerintah, sedangkan pemerintah itu adalah pilihan rakyat, pilihan kita, dan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apabila pemerintah kita itu masih melaksanakan sholat dan mereka masih menghimbau kepada perkara yang baik menurut agama, maka tentunya mereka adalah pemerintah baik bagi kita, dan tentunya kita wajib untuk taat kepadanya. Sezalim apapun kata agama, tetap kita taat aturan pemerintah. Dan tidak mungkin pemerintah ingin menyebabkan rakyatnya hancur. Ketika kita melihat Indonesia, pemerintah kita, Masya Allah, mulai dari jajaran atas sampai bawah, begitu melindungi kita, begitu menjaga kita. Dan tentunya ini kita hargai, kita hormati, dan kita ikuti, karena itu adalah perintah agama kita. Al-Quran telah menggariskan dan mensejajarkan Allah, Rasulullah, dan pemimpin-pemimpin di antara kita. Ati'ullaha, taati Allah, wa ati'ur rasulah, taati Rasulullah, kemudian wa ulil amri, dan kita taat kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin di antara kita. Saya kira ini yang saya ambil sebagai nasihat pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari virus corona, menjaga kita semua dari hal-hal yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyebabkan kita sakit-sakitan, karena sakit ini adalah bahagian daripada sesuatu yang akan menyebabkan kita berkurangnya potensi ibadah. Maka dari itu, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga kesehatan sebagai perintah dari Allah. Salah satunya ikuti anjuran pemerintah agar kita tidak terserang virus corona yang saat ini mewabah. Saya Asmar Lambo, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq was-sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.